Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika, saya dari Persia B. Di sini saya akan menjelaskan paling rinci tentang diagram sistem pengolahan dana bank syariah. Yang pertama itu sumber dana. Sumber dana adalah berasal dari beberapa jenis akad yang semuanya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu giro wadiah. Giro wadiah itu adalah dana titipan di mana nasabah mempercayakan uang kepada bank berdasarkan akad wadiah dan amanah. Yang selanjutnya itu hak bank. Hak bank dapat menggunakan dana tersebut untuk operasional dengan tanggung jawab penuh dan mengembalikan saat nasabah membutuhkan. Selanjutnya, karakteristiknya itu tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan hasil kepada nasabah, tetapi bank dapat memberikan bonus secara reguler atau tanpa perjanjian sebelumnya. Selanjutnya itu tabungan mudharabah adalah dana tabungan dengan akad mudharabah mutlak di mana nasabah bertindak sebagai saibul pemilik modal dari bank sebagai muhadrid pengolahan dana. Yang prinsip kerjasama itu dana digunakan oleh bank untuk kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, yang kedua itu keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai nisbah yang disepakati dari awal. Yang ketiga, kerugian jika terjadi tanpa kelalaian tidak ditanggungjawabkan oleh pemodal. Yang ketiga itu deposito mudharabah, yaitu dana simpanan berjangka tertentu berdasarkan akad mudharabah. Yang pertama itu dana tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo kecuali ada persetujuan dari khusus. Yang kedua, keuntungan dari pengolahan dana dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah. Yang ketiga, modal dijamin kembali selama tidak ada kerugian yang disebabkan oleh nasabah. Yang keempat itu ekuitas atau modal, di mana modal internal dapat juga dimiliki oleh bank. Fungsi yaitu mendukung likuiditas bank. Yang kedua itu menentukan potensi risiko kerugian. Yang ketiga itu membiayai operasional bank syariah. Itu penjelasan tentang sumber dana. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pooling dana. Pooling dana terbagi yaitu tentang jalur penyaluran dana atau produk prinsip kerjasama bank syariah. Yaitu dana terkumpul dalam pooling dana disalurkan menggunakan berbagai mekanisme pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah. Rincian setiap produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, flat base berbasis penjualan, yaitu produk ini berbasis akad jual beli, di mana bank mendapatkan keuntungan dari margin atau selisih harga jenis-jenis dalamnya. Yaitu murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualkan dengan harga pokok ditambahi dengan marginnya keuntungan. Contohnya, sebuah nasabah membutuhkan rumah seharga 500 juta. Bank membeli rumah tersebut lalu menjualkan kepada nasabah seharga 550 juta secara cicilan. Yang kedua, salam, yaitu akad jual beli. Pembayaran di muka, sedangkan barang dikirim di kemudian hari. Ciri khasnya itu biasa digunakan untuk produk pertanian atau komunitas. Contohnya, petani menerima uang muka dari bank untuk hasil panen yang akan dikirimkan pada waktu tertentu. Yang ketiga, istisna, yaitu akad jual beli barang dari pesanan dari mana barang diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan permintaan nasabah. Contohnya itu bank membiayai pembangunan
rumah sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan nasabah. Yang selanjutnya itu yang B-nya itu berbasis sewa, yaitu produk ini berbasis akad menyewa barang atau aset. Yang pertama ijarah itu akad penyewaan barang atau jasa di mana bank menyediakan barang untuk disewakan oleh nasabah. Contohnya bank menyewakan alat berat kepada nasabah untuk proyek atau industri konstruksi dengan imbalan sewa atau disebut ujro. Yang kedua itu IMBT atau ijarah mutalib bin mutalib. Yang itu adalah akad penyewaan dari akhir dengan kepemilikan barang oleh nasabah. Contohnya itu nasabah menyewakan kendaraan selama 5 tahun. Setelah pembayaran angsuran selesai, kendaraan tersebut menjadi milik nasabah. Yang ketiga itu PLNBS atau Profit and Loss Sharing berbasis bagi hasil. Itu produk ini menggunakan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian jenis-jenis adalah yang satu murabaha, yaitu murabaha akad kerjasama di mana nasabah menyediakan modal sedangkan bank mengelola tersebut dalam usaha tertentu. Karakteristiknya itu keuntungan dibagi sesuai nisbah. Kerugian ditanggungjawabkan oleh pemodal kecuali terjadinya kelalaian dari bank. Yang kedua itu musyarakah. Akad kerjasama dalam usaha di mana nasabah dan bank sama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha. Yaitu karakteristiknya itu keuntungan kerugian dibagi profesi modal masing-masing. Yang keempat itu aktivitas atau tambahan. Bank syariah juga melakukan investasi kepada instrumen berbasis syariah seperti SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Surat berharga ini syariah untuk menjaga likuiditas bank. Yang selanjutnya obligasi syariah itu investasi bank syariah pada bank surat atau utang berbasis syariah untuk memperoleh imbalan hasil. Yang ketiganya pendapatan bank syariah. Pendapatan bank syariah memperoleh pendapatan dari produk jasa dan dikelola itu marginnya. Yang pertama itu margin. Margin itu pendapatan dari akad murabaha, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual barang. Yang kedua ujro, imbalan yang diterima dari akad ijarah atau sewa menyewa. Yang ketiga itu bagi hasil. Bagi hasil itu pendapatan yang diperoleh oleh akad murabaha dan musyarakah. Yang keempat itu bonus insentif atau tambahan dari dapat diberikan kepada bank kepada nasabah dan sebagai penghargaan. Yang keempat yang itu tentang profit industri keuntungan itu keuntungan diperoleh oleh pengelolaan dana di mana dibagi menjadi dua porsi utama itu porsi nasabah. Porsi nasabah ini bagi keuntungan untuk menjadikan hak nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh awal. Yaitu yang kedua itu porsi bank. Kalau porsi bank, bagian keuntungan menjadi hak bank sebagai pengolahan dana. Industri dilakukan secara transparan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima yang selanjutnya itu jasa tambahan bank syariah. Selain ini pembiayaan bank syariah menyediakan layanan tambahan seperti kiriman uang melalui transfer atau antar bank wilayah. Yang kedua inkaso, penagihan cek giro atau dokumen berharga. Selanjutnya garansi bank yaitu penjaminan transaksi bisnis atau proyek. Itu penjelasan dari saya yang dapat saya jelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.